Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Ini informasi yang masuk di gua nih masih soal KYC ya. Ya mau gimana lagi? Emang sekarang lagi gencar-gencarnya banyak yang KYC gitu, dapat undangan KYC ya. Karena udah kita tahu jadwal bulan Februari ini memang rencananya akan diadakan KYC massal begitu ya. Nggak apa-apa lah, kasihan buat pioner yang belum KYC ya. Buat yang sudah KYC mah ya sudah, alhamdulillah ya. Ini buat yang belum KYC aja, tapi yang buat sudah KYC juga nggak apa-apa sih kalau mau tambah-tambah informasi ya gitu. Barangkali ada yang bisa di sini juga ada sih sedikit tambahan, tapi masih sedikit maksudnya sedikit tambahan masih di dalam artikel ini, dan ini langsung dari Pikortim ya jawabannya gitu loh, di rom chat mungkin rom Pikortim itu nggak tahu gue. Yang jelas di situ jelas dari Kortim ya. Ini bahasa Inggrisnya, gue tadi dapat lah biasa gentayangan. Silahkan buka aplikasi KYC sekali setiap hari dan coba ajukan KYC sekali setiap hari. Maksudnya pokoknya setiap hari lah, intinya mah sekali aja ya. Jika Anda menghadapi bug, harap bersabar, waktunya akan tiba. Oke, jadi ada yang share seperti itu ya, bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris akhirnya seperti yang kemarin udah gua bahas, udah gua contohkannya bagaimana cara menerjemahkan sebuah screenshot atau teks dalam foto ya, itu bisa. Ini dia gua crop dulu, gua potong dulu bahasa Inggrisnya, terus gua masukkan ke Google Translate, jadinya seperti ini. Oke, kita baca ya artinya. Jadi di situ ada yang nanya sih gitu ke Kortim langsung ya, itu maksudnya dijawab langsung sama moderator, mungkin mega moderator gitu, seperti itu. Oke, ini bahasa Indonesianya ya yang tadi. Apakah ada batas harian slot KYC? Pertanyaan dari pioner. Siapa itu nih? Si Nurag. Terus dijawab. Jadi maksudnya itu mungkin pertanyaannya itu sehari nih berapa slot sih undangan KYC itu, kayak gitu kali ya pertanyaannya. Berapa undangan sih yang disebar dalam satu hari itu, kasarnya seperti itu ya bahasa sehari-hari kita mah. Nah ini jawabannya dari moderator ya mungkin, tapi itu di atasnya jelas itu ada Pikortim moderator ya, sama moderator juga ini. Jawabannya yaitu tidak ada batasan harian untuk slot KYC. Untuk sebagian besar jaringan saat ini yang dapat mengajukan KYC dapat mengajukan kapan saja mereka mau. Solusi KYC menskalakan sebanyak yang diperlukan. Oke, untuk aplikasi yang diajukan masih ada pelopor yang masih belum bisa mendaftar karena berbagai kasus sudut kerumitan. Misalnya berarti ya, misalnya cara penggunaan unik regional, daya tarik nama, dan anak di bawah umur. Kami sedang berupaya membuka blokir kasus sudut ini agar semua perintis dapat mendaftar. Oke, seperti itu ya. Jadi gini maksudnya, jadi ini nggak ada batasan katanya, cuma katanya masih ada nih gitu pelopor yang masih belum bisa mendaftar karena berbagai kasus, yaitu dari kerumitan, misalnya dari penggunaan unik ID gitu kan, itu terus ada dari namanya yang tidak sesuai gitu kan, atau KTP buram gitu, terus domisili negara juga di situ tidak dijelaskan secara detail, tapi nggak apa-apa karena kemarin gue sempat bahas juga ya gitu. Nah terus di sini barusan sama Mas Broli Juardi gue udah ngobrol, padahal ya ini pas banget ada pembahasan masalah
anak di bawah umur kayak saya ya gitu ya, emang udah pernah, makanya jawaban gue tadi itu sebenarnya udah ada di program Pikor Tim ya, udah apa sih, udah direncanakan dan akan nah di sini kan jelas nih, berupaya membuka blokir kasus sudut ini ya kan, agar semua perintis dapat mendaftar. Oke ya, jelas ya, mau yang siapapun, kecuali nih seperti yang gue bilang, kecuali yang bot atau robotik bersifat atau akun palsu kayak gitu, atau apa sih namanya, pokoknya ada kategori akun-akun yang sama Pikor Tim itu disortir dulu, diseleksi dulu ya gitu, ini bener enggak gitu. Makanya ketika undangan KYC ada, kita siapkan KTP yang bener-bener bagus ya kan, jangan sampai buram. Kalau yang bagi yang buram ya kita bikin lagi gitu kan, terus nama lengkap, terus bikin video kedip mata, senyum atau kayak gitulah, harus benar-benar siap kalau mau KYC-nya langsung diterima gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengsepelekan ya gitu. Terus ini ada sedikit tambahan nih, apa sih namanya, masih di situ sih sebenarnya, cuman ini kan karena tadi ada yang bilang katanya bahasana Pak nggak tahu katanya ya, katanya begitu, makanya gua kasih ya ini translate-nya, kasihan ini di grup tadi. Nah terus yang di bawahnya ada yang nanya lagi nih, nah, ini karena satu lampiran lah artikelnya, nggak apa-apa gua bahas di sini juga ya, seperti biasa anggap aja ini bonus. Oke. Pertanyaan dari Pioner, apakah bisa mengombinasikan dompet dengan orang lain seperti istri saya, katanya gitu, kata salah seorang Pioner ya. Nah gua tadi sempat menelisik lah, biasa seperti biasa gue kalau misalkan ada yang nggak jelas gue cari tahu. Mengombinasikan dompet dan mengombinasikan, maksudnya gini, mengombinasikan itu ya, gue langsung buka kamus aja, tadi udah gue screenshot juga di sini. Nah mengombinasikan yaitu menggabungkan beberapa hal, pengertian perkara, warna, pasukan dan sebagainya. Nah maksudnya ini menggabungkan ya di sini. Kalau di dalam kasus kayak YouTube itu kan kayak ada Google AdSense, nah digabungkan itu juga bakal rancu atau ada double akun lah, atau double akun AdSense ya kalau di YouTube. Nah kalau misalkan di dompet ya kan, dia bertanya gitu kan, apakah bisa mengombinasikan dompet katanya. Nah ini jawaban dari moderator ya atau core team. Saat dua pioner mengonfirmasi dompet yang sama, di langkah 3 daftar, periksa mainnet, tanda seru, ikon akan muncul. Lebih khusus lagi, ini ikon yang akan dipicu saat orang kedua mengonfirmasi dompet yang sama, dan migrasi mainnet akan diblokir untuk kedua pioner. Tuh itu bahasanya sih simpel ya, gue berhenti di situ dulu. Jadi dan migrasi mainnet akan diblokir untuk kedua pioner, garis bawahi ya situ ya. Jadi keduanya ini bakal diblokir gitu loh. Jadi ya terus kita lanjut dulu ya, biar kami melakukan ini untuk meningkatkan keamanan migrasi untuk pioner dan mencegah betul kesalahan yang tidak diinginkan seperti menautkan dompet yang salah. Anda tentu saja dapat mentransfer PI Anda dari dompet Anda ke dompet pioner lain setelah migrasi setelah migrasi, selama Anda berdua memiliki dompet di mainnet. Jadi gini maksudnya ya, simpelnya lah. Jadi ini hati-hati ya, kalau ada misalkan oh iya gue ribet amat ya dibikin 2 dompet, suami juga istri juga, gimana kalau disatukan? Bagus ini pertanyaan dari salah seorang pioner ya. Jadi core team menjawab keduanya bahkan akan diblokir katanya gitu. Diblokir untuk kedua pioner tersebut ya, kalau dompetnya digabungkan gitu. Jadi satu lah gitu, biar nggak ribet. Nah itu nggak bisa ya, karena katanya nih, kata Pikor Team atau moderator, kami melakukan ini untuk meningkatkan keamanan migrasi. Oke, untuk pioner mencegah kesalahan yang tidak diinginkan tuh, seperti menautkan dompet yang salah. Maksudnya ya ada
Anda tentu saja dapat mentransfer. Jadi gini, jadi untuk pertama untuk keamanan ya jelas lah, karena kan gini ya, kita nggak bisa apa sih, bukan berarti curiga sama istri atau suami ya. Ketika misalkan dompet disatuin, duit gua, duit lu juga sama, ntar ujung-ujungnya yang punya suami diambil istri, yang punya istri diambil suami, kan nggak jelas kayak gitu ya. Terus yang kedua, untuk jaga-jaga katanya supaya kesalahan yang tidak diinginkan seperti menautkan dompet. Dalam artian menautkan dompet ini ketika mau kita transaksi gitu kah. Nah, nanti kalau misalkan ya intinya gimana ya, kebingung lah, namanya kan apa sih namanya, koin kita migrasinya itu kan ke masing-masing dompet gitu loh. Ini ribet jadinya ya, makanya daripada musingkeun merenya kalau bahasa Jermannya mah kata Kortim, wah itu bisa kena diblokir keduanya gitu. Ribet ya, jangan kayak gitu deh pokoknya. Karena buat tambahannya nih, kata Kortim, Anda tentu saja dapat mentransfer PI Anda dari dompet Anda ke dompet Pioneer yang lain setelah migrasi ya, selama Anda berdua memiliki dompet di mana. Jadi daripada kayak gitu digabungin gitu kan, ya udah sih, misalkan istri nih, misalkan kamu punya koin berapa gitu kan, boleh dong aku minta. Nah, daripada disatukan, yang mendingan kayak gitu bisa dikirim gitu loh, biar nggak membingungkan Kortim ya, atau sistem lah gitu. Oke, bagus sih, gue sih nggak apa ya, ini buat tambah pengetahuan kita juga ya. Itu bagus, ini pertanyaan dari salah seorang pioner ya. Jadi kesimpulannya, video kali ini kayak slotnya tuh nggak terbatas ya setiap harinya gitu. Katanya sih di sini dijelaskan menskalakan sebanyak yang diperlukan untuk aplikasi yang diajukan. Jadi kalau misalkan di Indonesia nih ada berapa pioner yang mengajukannya, sudah slotnya didatangkan segitu gitu. Itu kan. Nah, terus gak ada batasan ya, intinya ya seperti itu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, kalau bisa jangan sampai ya dikombinasikan atau digabungkan dua dompet jadi satu ya, karena keduanya katanya akan diblokir untuk kedua pioner itu ya. Terus katanya itu terjadi karena untuk jaga-jaga ya, biar keamanan. Terus juga apa sih namanya, banyaklah hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Terus daripada kayak gitu, kata Pikortim atau moderator itu, daripada kayak gitu mending saling transfer aja lah ya. Kalau yang belum bisa saling transfer ya belajar sama yang udah bisa. Kan makanya fungsinya ada grup, fungsinya ada komunitas itu, biar kita bisa saling belajar ya, kepada yang sudah senior, kepada yang apa sih namanya sudah paham betul bagaimana transaksi atau sistematis atau cara kerja Pi Network gitu kan. Jangan jangan pelit-pelit ya buat berbagi ilmunya kepada pioner yang membutuhkan informasi atau bagaimana cara sistem kerja Pi Network itu sendiri ya. Oke, nggak usah lama-lama video kali ini. Gue sebenarnya ini ya mungkin kan wajar lah, mungkin nanti mah nggak bakal ada lagi bahasan kasih KS kayak gini ya, kalau semua pioner udah KS ya. Jadi harap maklum, informasi yang gue dapat sementara ini masih soal KYC ya. Mau gimana lagi orang adanya ini kan gitu ya. Nanti juga kalau misalkan ada perkembangan, ada sebenarnya, cuman gue save aja gitu kan. Biasa gue nggak bisa kalau cuman ini satu informasi kayaknya masih lemah nih gitu kan, ntar gua tunggu lagi. Sampai pernah kejadian tuh informasi yang gua save nggak tahu ketimbun ya kan, wah ini udah basi, tahu-taunya udah gua bikinin videonya, udah akhirnya gua hapus. Gak apa-apa, yang penting udah gua informasikan gitu kan, daripada gua menginformasikan gitu kan informasi yang setengah matang ya, atau yang membingungkan ya. Yang lebih baik gua nimbun informasi sampai informasi itu ada yang tidak keambil itu kan, atau tidak keinformasikan sama gua, tapi informasi itu sudah dianggap matang lah. Oke,
Oke, thank you ya. Selamat bergabung buat yang baru gabung di channel Mang Adun. Thank you buat yang selalu support ya. Like, komen, subscribe juga, membagikan ke semua sosial media juga, ke grup Facebook atau ke grup WA. Thank you. Oke, gua hari ini pamit undur diri ya. Nanti kalau ada waktu sambung lagi, oke? Gua Mang Adun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.